Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali renungan malam bersama Anda. Malam hari ini dengan tema memaksa diri berubah. Dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dan malam ini saya Yohana hadir di tengah-tengah Anda. Saudara, kita masih merasakan ketegangan karena kurva COVID yang belum juga berakhir. Banyak bahaya yang mengancam hidup kita, bencana alam, perang, dan berbagai bahaya mengancam kita. Manusia adalah makhluk yang rentan, sangat rentan. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal dunia. Hidup ini pun rentan. Mengemukakan hal ini bukan bermaksud menakut-nakuti atau mengancam. Kita harus berpikir logis, realistis, dan berakal sehat. Dan kita harus selalu dalam keadaan berkenan di hadapan Allah. Sebab kita tidak tahu kapan kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kita harus selalu memeriksa diri dan berjaga-jaga, supaya setiap saat kalau kita meninggal dunia, kita didapati benar-benar berkenan. Dan itu bisa kita usahakan. Bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ini bukan sesuatu yang bersifat spekulatif atau gambling. Ini sesuatu yang pasti bisa kita capai kalau kita berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kita harus memberi waktu untuk berdoa, datang ke gereja mendengar firman. Tujuannya agar kita menjadi manusia sesuai yang dikehendaki Allah. Jangan ada dosa yang disimpan. Jangan ada kebencian, dendam, sakit hati. Kita bisa mengenali keadaan kita kalau kita sungguh-sungguh mau mengenali. Dan Roh Kudus pasti memberi kita pengertian. Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada kita untuk kita lakukan. Allah menghendaki kehendaknya dilakukan, tetapi Allah tidak memaksa kita. Mari, masing-masing kita harus serius, harus memaksa diri kita sendiri untuk hidup seturut kehendak Allah secara terus-menerus. Kita yang harus memaksa diri kita sendiri untuk berkeadaan berkenan di hadapan Tuhan secara terus-menerus, dan akhirnya nanti secara otomatis kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, sebab sudah menjadi irama hidup kita. Selama belum menjadi irama hidup kita, belum menyatu dalam diri kita, kita yang harus memaksa diri kita. Paksa diri kita untuk tidak berbuat salah dalam hal apapun. Jadi, apa kata orang tentang kita? Baiklah kita diam. Karena kita semua akan ada di pengadilan Tuhan. Tidak perlu membela diri yang nuraninya baik, bisa tahu ini benar atau salah. Yang nuraninya bengkok, pasti tidak punya kepekaan membedakan roh. Kita ini berjuang untuk benar. Tidak mudah. Kita harus memaksa diri kita untuk benar. Memaksa diri kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Memaksa diri kita untuk hidup suci. Memaksa diri kita untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Yang nantinya menjadi irama yang otomatis. Hidup kita harus begitu memaksa diri. Kesucian itu mestinya bisa jadi irama. Melakukan kehendak Allah itu jadi irama. Tapi yang pertama, kita harus memaksa diri dulu. Dan tujuan keselamatan kita itu sebenarnya adalah perubahan hidup
agar kita bisa berpikir, berperasaan, berperilaku sebagai anak-anak Allah. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi yang secara otomatis berpikir, berperasaan seperti Tuhan dan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini namanya benar-benar berstatus sebagai anak-anak Allah atau anggota keluarga kerajaan Allah. Seharusnya kita tidak melakukan hukum karena perintah. Memang pada mulanya dipaksa begitu, tetapi lama-lama jadi irama. Kalau di dalam Injil diistilahkan sebagai perubahan cara berpikir, ini yang perlu kerja keras supaya benar-benar bisa mengalami perubahan kodrat. Sampai secara otomatis kita bisa mengampuni musuh, otomatis tidak marah yang tidak perlu, otomatis tidak bisa genit lagi, otomatis tidak tertarik pada dunia. Tapi hari ini kita masih berkata, dunia bagus sekali. Atau ketika kita melihat barang yang bagus, kita berkata dalam hati, kalau punya ini pasti menyenangkan. Tapi kita harus jujur dan sadar bahwa kita selama bertahun-tahun sudah terbiasa dengan cara berpikir, gaya hidup dengan segala hasrat dan nafsu-nafsunya yang meleset. Walaupun bukan pelanggaran moral yang memalukan, tapi tidak di dalam ketepatan standar kesucian Allah. Tidak mudah, bukan sesuatu yang mudah untuk mengubah karakter atau kebiasaan hidup ini. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bukan untuk semua orang. Bukan untuk yang letih lesu karena belum dapat jodoh, kesepian, tertindas terus, belum punya rumah, dan lain sebagainya. Memang keadaan sulit bisa menggiring kita ke Tuhan. Letih lesu dan berbeban berat di sini adalah letih lesu dan berbeban berat di mana orang membutuhkan Tuhan untuk belajar. Kalau kita membaca konteksnya di sini adalah hal rohani bagi orang kecil. Matius 11 ayat yang ke-25. Karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kecil di sini adalah nepios. Orang tulus yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran adalah orang yang mengalami keletihan, kelesuhan, berbeban berat, menyangkut kehidupan rohani. Jadi, kalau pengertian kita letih lesu, ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita salah sebab maksud kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk itu. Kita yang harus memaksa diri kita sendiri untuk berkenan di hadapan Tuhan sampai akhirnya menjadi irama hidup kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Mari kita bersama-sama berjuang dan terus berubah. Tuhan Yesus memberkati.